Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit menyampaikan ceramah saya yang berjudul Makna Sabar dan Ikhlas. Sabar berasal dari kata sobaro, yasbiru, yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapi sesuai syariat dan akal, menjaga lisan dan celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dan dalam menjalani kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti dalam firman Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi dengan sebab kesabaran mereka. Jadi, sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Sabar dalam Islam merupakan salah satu dari sifat mahmudah, sifat terpuji yang perlu dan mesti terwujud dalam diri setiap umat Nabi Muhammad SAW. Sabar itu tidak hanya sekedar pasrah terhadap diri segala persoalan dan keadaan tanpa diiringi usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan semua umat manusia agar menjadikan sabar dan salat sebagai pembantu dan penolong dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, biasanya tentu ada kalanya kita merasa tidak terima dengan ujian hidup tersebut, sehingga tidak sedikit banyak orang mengeluh ujian yang dihadapinya dan murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini tentu sangat tercela. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari maupun kepribadian kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa sabar, maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya. Dan barang siapa marah, jika dia pun berhak mendapatkan dosa kemarahannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis lain tentang sabar yaitu seseorang muslim yang diuji dengan rasa sakit karena duri atau yang lebih dari itu, maka Allah pasti akan menebus kesalahannya karena musibah itu, sebagaimana suatu pohon menggugurkan daunnya. Muttafaq alaihi. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa setiap ujian yang akan kita hadapi pada dasarnya mengandung keberkahan. Allah selalu memberikan cobaan kepada sesuatu dengan kemampuan makhluknya. Oleh karena itu, janganlah marah dan kecewa ketika menghadapi peristiwa yang sulit. Sebaiknya kita harus berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran agar mampu melewati masalah tersebut. Sabar merupakan suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar ini juga menurut pengertian syar'i, bersabar diartikan dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga,
takdir Allah dan dirasa pahit atau musibah. Dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini bermaksud adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah agar kita bisa istiqomah. Karena Allah akan menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syar'i. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangannya. Yang dimaksud di sini agar kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang telah diharamkan olehnya. Yang ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga ini juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, mau itu baik atau buruk. Hadirin hadirat rahmatullah, demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.